Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel.
Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan.
Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi Kepala Gudang Amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri Kepala Gudang Amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami.
Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu,
Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi Kepala Gudang Amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri Kepala Gudang Amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD.
Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. Dua barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Christomei, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tanpa ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Christomei Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. Dua barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Christomei, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak.
Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut.
Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi Kepala Gudang Amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri Kepala Gudang Amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi Kepala Gudang Amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri Kepala Gudang Amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami.
Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu.
Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan.
Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025.
Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia.
Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. Dua barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi Kepala Gudang Amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri Kepala Gudang Amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. Dua barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome,
warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira.
Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke Banda Neira sebelum pindah dari Ambon ke Garut. Antonius Hermawan sebelumnya menjabat sebagai Kapaldam 15 Patimura. Ia baru dipindahkan tugas menjadi kepala gudang amunisi di Garut pada Februari 2025 lalu. Sebelum pindah dari Ambon ke Garut, ia pun sempat mengajak istri dan anaknya jalan-jalan ke Banda Neira. Wishlist selama berdinas di Ambon kesampaian sesaat sebelum pindah, tulis Ira sambil menyertakan hashtag jangan mati sebelum ke Banda Neira. Tangis pilu istri kepala gudang amunisi korban ledakan di Garut, cita-citanya sudah diwujudkan suami. Tangis pilu istri Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan di Garut menyelimuti suasana jelang pemakaman. Dengan mata sembab dan air mata yang berlinang, wanita bernama Ira itu keluar dari dalam rumahnya didampingi seorang perempuan. Raut kesedihan terpancar di wajah Ira meski dirinya terlihat berusaha tersenyum menyapa para pelayat. Dalam tatapan bingung, Ira memeluk anak laki-lakinya dari pernikahannya dengan Kolonel CPL Antonius Hermawan, Samuel. Sang anak yang juga terlihat sedih dan bingung itu hanya bisa terdiam di pelukan ibunya. Meski hatinya terluka, Ira berusaha kuat di depan putra satu-satunya itu. Di belakang mereka, peti berisi jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dibawa oleh anggota TNI. Peti jenazah itu tampak ditutupi oleh kain berwarna merah putih. Ira dan putranya kemudian menyaksikan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga ke TNI AD sambil duduk di samping peti. Jenazah Antonius Hermawan akan dimakamkan secara militer. Setelah itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti upacara pemakaman Antonius. Tak hanya istri dan anaknya, para keluarga juga tampak mengantarkan dengan tangisan. Sementara sang istri, tampak terus menangis sepanjang prosesi sambil memeluk sang putra. Tak lama kemudian, sang istri bersama keluarga ikut masuk ke dalam mobil yang lain menuju ke pemakaman. Saat melewati mobil jenazah yang membawa suaminya, Ira sempat terdiam dan melirik ke arah peti sang suami. Sepertinya Ira dan putranya masuk ke dalam mobil jenazah bersama sang suami. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD. Ia jadi korban tewas dalam insiden ledakan amunisi di Garut, Senin, 12 Mei 2025. Ia meninggal dunia di usia 50 tahun saat sedang bertugas. Pihak keluarga mengatakan, rencananya jenazah Antonius akan langsung dimakamkan hari ini, Selasa, 13 Mei 2025. Nanti jam 3, pukul 15 WIB, ada misa requiem, terus dilakukan pemakaman jam 4, pukul 16 WIB. Di Dusun Kaliwanglu, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Selain Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada 3 anggota TNI lainnya yang juga jadi korban. Sementara itu 9 warga sipil juga jadi korban meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI, Maijen Kristome Sianturi menerangkan giat pemusnahan dilakukan karena amunisi telah kedaluarsa atau tidak layak pakai. Menurutnya pemusnahan amunisi rutin dilakukan dalam satuan TNI AD. Telah terjadi musibah di lokasi ledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspala tahun 2025, jelasnya. Ia mengatakan amunisi yang dimusnahkan berupa granat dan mortir. 2 barang itu belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya. Kata Kristome, warga sekitar biasa mengumpulkan puing bekas ledakan. Mereka mengumpulkan serpihan logam, tembaga atau sisa material bekas amunisi. Namun hari itu menjadi petaka karena ada amunisi aktif yang belum meledak. Masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut, katanya. Postingan istri. Sementara itu di akun thread sang istri, Ira, ia sempat memposting video liburan di Banda Neira. Rupanya liburan ke Banda Neira itu menjadi cita-cita Ira yang akhirnya diwujudkan sang suami. Antonius Hermawan mengajak sang istri dan anaknya ke